Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memasuki materi baru pada KD yang ketiga yang akan kita pelajari di kelas 12, di mana KD ini membahas tentang statistika. Kalau kita bicara tentang statistika, maka kita akan mengenal dua istilah yang sering kita dengar tetapi mempunyai perbedaan makna. Apa pengertian statistik dan apa pengertian statistika gitu. Apa yang kita sebut sebagai statistik? Statistik itu adalah semua yang berkenaan dengan pengumpulan, penyajian, dan penjerhanaan, serta pada akhirnya adalah menganalisa sebuah hasil pengukuran yang kita peroleh data-data. Nah, sedangkan statistika adalah sebuah ilmu, salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari khusus untuk statistika. Nah, seperti kita lihat bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyajian, penyederhanaan, dan menganalisa serta pada akhirnya membuat sebuah keputusan dari suatu data hasil pengukuran. Nah, data-data yang kita ambil dari sebuah proses statistik itu ada banyak jenisnya. Ada data yang kita sebut sebagai data kualitatif dan data kuantitatif. Gitu ya. Nah, apa sih yang sering kita hitung gitu ya? Apa yang sering kita hitung? Apa yang sering kita analisa dari sebuah data? Biasanya yang sering kita hitung adalah mean atau rata-rata, modus adalah nilai terbanyak, dan median. Dan khusus pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas konsep mean, modus, dan median, terutama pada data tunggal. Nah, sebelum kita membahas 3 konsep statistik ini, maka kita akan bahas dulu apa sih data gitu ya. Kita sering bilang, apa sih itu sebuah data? Oh, saya punya data tinggi badan, saya punya data berat badan. Apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah setiap fakta atau sebuah angka, bisa juga sebuah dokumen gitu ya, bisa juga sebuah hasil kuesioner gitu yang disusun, yang sengaja diambil dari seseorang atau dari sekelompok atau yang biasa kita sebut sebagai sampel untuk masuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Maka proses matematika yang dilakukan pada pelaksanaan statistik ini adalah bagaimana seorang statistikawan mampu menyajikan data-data yang diperoleh, ada banyak cara menyajikan data, kemudian mampu menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk ukuran-ukuran statistik, dan yang terakhir adalah menganalisis data yang diperoleh itu akan menjadi sebuah bahan pengambilan keputusan. Nah, sekarang jenis data sendiri dibagi atas 2. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Apa data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang menunjukkan preferensi atau menunjukkan beberapa sifat. Dia tidak berkaitan dengan bilangan. Misalkan data jenis kelamin, misalkan data peringkat siswa, kemudian data hobi. Nah, ini adalah data-data kualitatif, di mana data ini data yang tidak menunjukkan sebuah bilangan atau number. Yang kedua adalah data kuanti. Kalau data kuanti adalah data yang menunjukkan jumlah dari sebuah data. Nah, data kuanti yang bisa direpresentasikan sebagai sebuah bilangan dibagi atas 2. Data diskrit, data kontinum. Data diskrit apa? Data diskrit itu data yang ada hanya pada titik-titik tertentu. Tidak ada di sepanjang, kalau kita bicara garis bilangan, berarti di sepanjang garis bilangan. Apa contoh data kuantitatif yang data diskrit? Misalkan, data terkait dengan nomor telepon gitu. Data terkait dengan peringkat di kelas. Itu data-data diskrit karena tidak mungkin data itu ada di sepanjang, tidak ada nomor telepon yang desimal gitu. Sedangkan data kontinum adalah data yang selalu ada di sepanjang garis bilangan. Contoh tinggi badan, berat badan gitu ya. Misalkan
jarak. Nah, itu adalah data-data kontinum. Data kontinum sendiri dibagi atas 3. Yang pertama ordinal, kedua interval, dan rasio. Apa bedanya ordinal, interval, dan rasio? Kalau data diskrit tadi, saya ulang, diskrit ini juga biasa disebut sebagai data nominal. Jadi hanya menunjukkan preferensi, misalkan laki-laki dan perempuan. Nah, nanti misalkan laki-laki kita kasih nama lambang 1, perempuan 0. Nah, itu data diskrit, tidak ada data yang 0,5 itu. Data ordinal itu seperti data diskrit tapi dia punya tingkatan. Dia punya jenjang, contoh peringkat siswa di kelas misalkan, atau juara pada lomba. Oh, juara 1, juara 2, juara 3. Itu datanya data ordinal karena dia menunjukkan peringkat 1, 2, 3-nya itu sudah ada peringkatnya. Semakin besar maka peringkatnya semakin besar. Kemudian data interval itu adalah data kontinum yang dia sudah bisa dioperasionalkan. Misalkan tinggi badan, berat badan, itu bisa dijumlah, bisa dikali. Sedangkan data rasio, selain dia dioperasionalkan, dia juga punya acuan, misalkan data suhu badan, gitu ya. Oh, ada acuannya 0 derajat, itu data rasio. Ini adalah skala-skala pengukuran. Nah, pada kali ini yang akan kita pelajari khusus adalah selain data, untuk di kelas 12 ini kita hanya mempelajari data yang terkait dengan data kontinum, kemudian datanya berupa data interval atau rasio. Jadi nanti semua data yang akan kita olah adalah data interval atau rasio. Nah, sedangkan analisis, contoh ya, ini ada misalkan tabel nih. Ada tabel nomor urut, ada nama, ada kelas, ada nilai, ada peringkat juara, kemudian ada hadiah. Nah, ini kalau kita bikin data nama ini adalah data kualitatif gitu ya. Data kelas ini data nominal, ini hanya menunjukkan aja data-datanya. Kemudian data nilai ini data rasio, bisa dijumlah gitu ya, bisa dijumlah, bisa dikulang. Kemudian ini data ordinal karena menunjukkan tingkatan. Juara 1 pasti lebih baik dari juara 2. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah data uang, hadiahnya ini contoh data interval karena bisa juga jumlah dikurang gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita tahu bahwa salah satu langkah statistik ya adalah selain menafsirkan, yang terakhir adalah menganalisis. Menganalisis itu artinya sesudah kita punya data kita mau diapain aja gitu ya. Di statistika sendiri kita ada mengenal 2 analisis statistika. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua adalah analisis inferensial. Nah, analisis inferensial sendiri dibagi atas data yang berbentuk parametris dan data berbentuk non-parametris. Khusus di jenjang SMA, kita hanya mempelajari data deskriptif. Nah, ukuran-ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari khusus untuk hari ini, kita akan membahas semua data tunggal yang di sini dikasih warna merah. Ini adalah khusus yang akan kita pelajari data tunggal. Ya, sedangkan di data yang berwarna biru ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya terkait data berkelompok. Jadi kita pada tunggal kita akan membahas terkait dengan rata-rata atau mean, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang median, kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang modus, dan semuanya pada data tunggal. Analis deskriptif yang akan kita pelajari yang pertama mean. Apa yang disebut dengan mean atau rata-rata? Adalah rata-rata dari sejumlah data hasil pengamatan. Kalau median adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ini kita sudah pelajari dulu di SMP ya, kita hanya mengulang. Contoh, cara menentukan mean atau rata-rata, pertama jumlah semua data hasil pengukuran. Kalau sudah kita jumlah, maka bagi dengan jumlah data yang kita punya. Misal, ada 4 siswa di kelas 12 IPA 1, tinggi badannya adalah 176, 178. Nah, ini kita jumlah dulu, kemudian jumlah datanya kita bagi 4. Ya, maka rata-rata tinggi badannya adalah ini. Kemudian untuk menentukan yang kedua, menentukan median. Median itu adalah nilai tengah. Ya, nama lain dari median itu adalah nilai tengah. Caranya yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian tentukan data yang berada di tengah.
contoh data yang sama tadi hasil pengukuran tinggi badan kita punya 4, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang terkecil 176, yang terbesar 189. Maka nilai tengahnya yang ada di sini. Dan yang ini kalau datanya jumlahnya banyak ya, untuk bagaimana menentukan median kalau jumlahnya banyak. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan. Jika jumlah data kita itu genap, maka sesudah data kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka mediannya kalau datanya ganjil gitu ya, ini dipisahkan antara ganjil dan genap. Kalau datanya ganjil, maka median itu yang ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau datanya genap, itu kita ambil di tengah-tengah dibagi 2. Itu ya caranya untuk menentukan median. Sedangkan untuk menentukan modus itu adalah nilai yang datanya paling sering muncul. Bagaimana kita menentukan modus? Nah, kita lihat mana data yang paling sering muncul. Oh, 178 dia muncul 2 kali, maka 178 ini adalah modusnya. Oke. Nah, dari beberapa tadi ukuran statistika yang kita peroleh yaitu mean, modus, dan median. Kita lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, kita punya tabel dari 50 siswa, di mana nilai tabelnya adalah 5, 6, 7, 5, yang nilainya 5 muncul 4 kali, yang nilainya 6 muncul 8 kali, 7, dan seterusnya. Maka untuk menentukan rata-rata tinggal kita kalikan. 5 kali 4 ditambah ini ya, dikalikan satu-satu. Sesudah dikalikan, kemudian kita bagi nih jumlah data. Jumlah datanya semua adalah 50. Maka ini adalah rata-ratanya. Gitu ya. Kemudian kalau contoh kedua, kita punya data tunggal yang belum terurut gitu ya, 1, 2, 8. Ini belum terurut nih data kita. Kita disuruh cari mediannya. Maka langkah yang pertama, urutkan data, kemudian langkah kedua, tentukan jumlah data, kemudian karena jumlah datanya itu ganjil, ya ganjil, maka datanya mudah. Kalau ganjil berarti datanya yang ada di tengah-tengah. Ya, data di tengah-tengah itu ada data keberapa? Nah, data ke tengah, data ke-8. Ini kan di tengah-tengahnya ini. Nah, kalau contoh yang ketiga, kita disuruh menentukan modus. Gitu ya. Modus. Karena modus dari perusahaan cabang A, B, C, D, E ada 200. Nah, ini semua munculnya 1 kali, 200 1 kali, 300 1 kali, 400 1 kali, 5. Karena tidak ada yang muncul, maka data tersebut tidak punya modus. Jadi tidak apa-apa sebuah data tidak punya modus. Dan yang terakhir, kita punya data yang dibentuknya dalam bentuk tabel, kita disuruh menentukan mean, median, dan modus. Min-nya berarti kita kalikan 2 kali 1, 3 kali 1, jumlah datanya kita jumlahkan ke bawah. Ini 6, 6, 8, 10 jumlah datanya. Kemudian kalau mencari median, maka kita urutkan mediannya. Ini datanya sudah diurutkan. Kalau kita dalam bentuk tabel enak, datanya sudah terurut. Kemudian kita hitung jumlah datanya 10. Jumlah data 10 berarti dia ada di tengah-tengah antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, gitu ya. Maka mediannya ada di antara data ke-5 dan ke-4 maksud saya. Maka 9/2. Dan modusnya adalah data yang terbanyak muncul. Ini ada 4 dan 5. Masing-masing muncul 3 kali. Gitu. Dan yang terakhir adalah, nah ini adalah contoh rata-rata gabungan. Gitu ya, rata-rata gabungan muncul. Ada 8 siswa laki-laki, rata-ratanya 60, ada 12 siswa perempuan, rata-ratanya 70. Maka tentukan rataan total. Nah, kita punya N1 ini punyanya laki-laki. Ya, yang N2 punyanya perempuan. Nah, berarti kalau rata-rata kan jumlahnya ini ya dikalikan. Rata-rata gabungannya berarti ini ke sini. Maka rata-rata total dari seluruh kelas itu yang isinya 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan adalah 66. Nah, ini namanya rata-rata total. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini terkait dengan data tunggal. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya untuk kembali kita membahas terkait dengan ukuran pemusatan pada data berkelompok. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.